Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Ini. Oh, enggak apa-apa. Berarti terpaksa. Gini kan? Iya. Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la tustajabulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya rahmukallah. Tadi ada yang bersin ya? Alhamdulillah. Ya, ini aja ini mengganggu. Sahabat muhajirin yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya bukan jadwal Ustadz ya, karena Ustadz Amin, ya kembali, kembali untuk kali ini aja insya Allah. Ustadz Amin tadi menghubungi saya, beliau sakit dan alhamdulillah sudah kita doakan bersama, semoga beliau cepat sembuh kembali. Katanya tolong Ustadz gantiin saya katanya. Lah saya kan pekan pertama minggu depan gitu kan. Ya kalau gitu nanti minggu depan antum yang hadir gitu kan, gantiin. Jadi moga-moga bisa. Ya. Tapi katanya kalau nggak bisa hadir ya tolong antum lagi katanya. Subhanallah. Ini jadi Allahu Akbar. Iya. Yang penting malam ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan ridha dan izin serta inayahna kita dapat kembali bertemu pasca bulan suci Ramadan dan Syawal yang telah berlalu, ya kan? Kali ini Ustadz akan memberikan hal-hal yang barangkali sudah saya sampaikan di masjid-masjid yang lain, karena ini merupakan hal yang penting, hal yang harus sebetulnya disampaikan oleh para alim ulama, para ustadz-ustadz, mengingat pada belakangan ini perkara-perkara keumatan itu memang harus ada yang bisa memberikan semacam arahan-arahan yang pasti. Karena kalau salah keberpihakan terhadap masa-masa kehidupan ini, khawatir akan ada dampak ke negeri akhirat kita, na'udzubillah min dzalik. Ayat yang akan dibahas insya Allah pada surat Hud ayat 118 dan 119 insya Allah ta'ala. Yang ini akan menggambarkan kepada kelompok-kelompok yang berpihak pada kebenaran dan berpihak pula pada kebatilan. Kebenaran dan kebatilan. Mungkin sedikit banyaknya akan lebih efektif membicarakan perihal akhlak, perihal tabiat, watak atau mungkin karakter, bahkan mungkin yang berkaitan dengan gambaran kehidupan kedua belah pihak. Sekali lagi materi ini memang materi yang sudah saya sampaikan di mana-mana, tapi qadarullah di masjid ini belum disampaikan. Dasar tadi pemikiran kita pada surat Hud ayat 118 dan 19, 118 dan 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah atau ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin.
illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Terjemahan bebasnya Pak Min, sudah dapat bukunya, kitabnya Pak Min. Surat Hud. 119. Enggak ada terjemahannya. Tapi ayatnya benar. Moga-moga ayatnya benar, suratnya benar. Ya. Ini berdasarkan dua ayat ini, umat Muhammad SAW melalui terjemahan bebasnya, dan jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kalian, Rabbmu itu menghendaki dalam penciptaan manusia, dijadikanlah makhluk yang bernama manusia itu ummatan wahidah. Menjadi umat yang utuh satu itu, tidak dipecah-pecah. Utuh satu itu. Tetapi wala yazaluna mukhtalifin, akan tapi nampaknya pada kehidupan mereka itu ada berbagai perbedaan-perbedaan pendapat yang sehingga menjadikan ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Perpecahan. Perbedaan-perbedaan pendapat. Terkecuali hamba-hamba Allah yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Dan demikianlah Allah menciptakan kalian. Menciptakan mereka umat yaitu hamba-hamba Allah itu. Namun di sini ada kalimat wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna firman Allah itu, firman Rabbmu itu, bahwa kelak bagi orang-orang yang selalu ikhtilaf, yang mana ikhtilaf, makna ikhtilaf nanti saya akan sampaikan. Yang mana mereka masih dalam ikhtilaf, maka Allah tidak segan-segan mengancam mereka, la amla anna jahannama, maka kami akan memenuhi neraka jahanam itu minal jinnah. Minal jinnah itu daripada jin-jin wan nasi ajma'in, dan dari semua manusia yang masih suka sifatnya itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa tadi? Berpecah belah, berbeda pendapat. Gitu. Oleh karenanya, kalau kita lihat sebelum memaknakan dua ayat ini, mentafsirkan dua ayat ini, perangai manusia mungkin dari hulu ya sampai hilir. Dari pertama adanya ikhtilaf pada Bani Adam sampai dunia ini dikiamatkan, itu mungkin watak dan tabiat kita tuh sama sebetulnya. Perbedaannya hanya soal waktu dan generasi. Tidak usah jauh, kita bicara sajalah pada akhlak-akhlak umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kita. Ukurannya dari Sabang sampai Merauke. Kita akan bicarakan akhlak, kebiasaan, tabiat orang Aceh akan sangat jauh berbeda dengan orang Papua. Betul tidak? Dari pakaian saja kan, mana mungkin orang Aceh menggunakan koteka? Mungkin nggak? Mohon maaf nih, barangkali tidak ada orang Aceh. Atau sebaliknya, orang Papua menggunakan busana atau pakaian yang sempurna seperti orang Aceh. Demikian kita bandingkan Jawa Barat dengan Kalimantan, Sulawesi dengan Jawa Tengah dan sebagainya. Di situ ada nampak perbedaan-perbedaan yang mencolok. Terutama sekali pada masalah-masalah akhlak. Tingkah laku, perbuatan, kebiasaan. Nah, itu. Termasuk juga pada keberpihakan tentang nilai-nilai kehidupan yang itu bisa mengandung dua makna. Makna yang pertama terkandung pada makna kalimat
al-haq. Al-haq itu apa? Yang benar. Atau keberpihakan manusia ini cenderung menggandrungi hal-hal atau mana kehidupan yang sifatnya itu batil. Apa batil? Mana batil apa? Ayo. Lawannya hak. Akan lebih mudah dipahami tentang kalimat al-haq dengan batil ini, seakan-akan kita akan sulit memaknakan apa sih yang hak itu, apa sih yang batil itu kan. Antum sendiri ketika Ustaz tanya al-batil itu apa maknanya, akan sulit menjawab. Tapi kalau ini dikolerasikan dengan akhlak, perbuatan, tingkah laku, maka akan mudah kita memahami makna itu. Makna al-haq adalah kebenaran. Yang maknanya manusia ini cenderung pada memperjuangkan kebenaran yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. Soal kebenaran itu apa? Jujur berkata, amanah dalam melaksanakan pekerjaan. Betul nggak? Itu hak namanya. Mendamaikan orang yang sedang bertikai, itu hak namanya. Menghadirkan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat dan dirinya, itu hak namanya. Memperjuangkan orang yang sedang dizalimi, itu hak namanya. Menyampaikan program-program dan apalah konsep-konsep kehidupan yang sifatnya positif. Yang banyak dari program-program itu membawa akal manusia untuk berpikir lebih jauh ke arah apa? Ke arah perbaikan dan perubahan. Ini terkandung pada kalimat yang sensitif sekali, itu kalimatul haq. Nah sebaliknya, perangai manusia ini cenderung dan menggandrungi makna kalimat al-batil. Al-batil itu apa? Kezoliman, penganiayaan, berbau perlakuan yang berbau maksiat, dosa, pelanggaran, itu batil namanya. Kolusi, korupsi, lalu apa? Ya sekarang walaupun orang bilang janganlah nepotisme lagi, nggak habis-habisnya. Ya kan? Adanya distorsi hukum, adanya penyimpangan nilai-nilai kehidupan sehingga otak dibuatnya kalau bebel, bejat lah gitu. Saya sedikit agak terpengaruh nih untuk mengatakan otak-otak itu bejat atau bebel gitu. Karena kalau otak dijejelin terus pada perkara-perkara yang tadi, yang nilainya batil, itu otak betapapun cerdasnya, cerdas dalam keadaan bebel. Ngerti nggak nih cerdas dalam keadaan bebel itu? Cerdas tapi cerdasnya untuk bebel itu. Pintar tapi untuk gebeling, baru paham. Pintar tapi untuk hal-hal yang keblinger sifatnya. Nah keblinger ini, bebel ini banyak mengandung penyesatan nilai kehidupan. Akhirnya otak boro-boro dibawa untuk berpikir sehat, berpikir positif. Yang ada adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa merugikan orang. Bagaimana menciptakan suasana yang dapat manusia itu tadinya bersatu, berpecah. Yang tadinya umat itu mendapatkan rahmat malah mendapatkan azab. Ini banyak sekali yang berpihak pada kalimat al-batil. Ya, sekarang kedua kalimat ini ada di hadapan kita. Dan gambaran manusianya pun sudah ada di hadapan kita. Soal keberpihakan akhirnya kita sekarang. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggariskan gaib kehidupan pada hamba-hambanya yang saleh. Andai kata tidak ada garis furqan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan sikap kehidupan pilihan mana yang dapat membahagiakan dirinya, menyelamatkan dirinya, atau menyengsarakan dirinya, terperosok pada azab-azab akhirat di neraka, niscaya manusia ini, subhanallah azim, akan selalu mengandalkan bisikan-bisikan syaitan
mengikuti arahan-arahan iblis la'natullah alaihim, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ikhwan, sifat-sifat tadi yang berpihak pada yang hak dan perbuatan-perbuatan tadi yang berpihak pada al-batil, semuanya ada di hadapan kita. Beserta pelaku-pelakunya, beserta manusia-manusianya. Dan sekali lagi harus ingat, andai kata tidak ada petunjuk dari Allah tentang bagaimana kita menyikapi dalam pemilihan kedua makhluk ini, na'udzubillahi, tsumma na'udzubillah, siapa yang salah pilih sampai akhiratnya pun akan salah tempatnya. Hati-hati. Karena di dalam Al-Quran mengatakan, Allah SWT berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqin. Sebelum ayat ini yang Ustaz sampaikan. Sesungguhnya persahabatan yang kita galang itu, sebetulnya yang kita galang, yang kita pelihara, yang kita pupuk persahabatan itu, ujung-ujungnya Pak, perseteruan. Percaya sama saya, karena saya mengutip ayat Quran. Nilai persahabatan, perkawanan, ya kan? Yang kita galang, yang kita subhanallah janji sepenuh hati, tidak akan begini, tidak akan begitu. Ujung-ujungnya adu. Ujung-ujungnya adalah perseteruan. Kalau saja tidak ada kalimat exception di situ, tidak ada kalimat pengecualian, itu illal muttaqin, terkecuali ketika mereka hambaku, kata Allah, menggalang persaudaraannya sesama satu dengan yang lainnya itu berdasarkan keikhlasan, berdasarkan atas mencari ridho dan rahmat aku, kata Allah. Saya dengan Pak Min, muazin saya itu, saya kok malah melirik ke sana ya. Karena saya ingin ada muazin saya dari sana, Pak Min. Saya dengan Pak Min ini bersahabat dari tahun 2003, Pak Min ya? Apa 2004 kita di sini? Dari semenjak masjid kecil. Dari semenjak imamnya tuh si Pak Ali, Ustadz Ali. Jika tidak didasari persahabatan saya dengan beliau dan sahabat-sahabat semuanya, karena Allah, saya akan selalu bermusuhan dengan Pak Min. Karena apa? Karena kebutuhan saya tentang hidup berbeda dengan kebutuhan Pak Min. Siapa tahu saya maunya ngidul, Pak Min maunya ngaler. Dengan kondisi kayak begini saja tentang arah, bisa apa? Berdebat saya. Demikian dengan yang lain. Apalagi kalau menentukan sikap akidah. Pak Min, Allah itu satu. Kata Pak Min, Allah itu dua. Naudzubillah Pak Min. Bukan ini Pak Min yang lainnya. Atau kata yang lain, Allah itu yang wajib disembah. Enggak. Kuburan juga boleh disembah. Wah ini kacau, lebih parah. Akan terjadi al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Persahabatan yang digalang kelak akan menjadi permusuhan, terkecuali persahabatan itu digalang hanya karena untuk mencari ridha Allah semata. Nah sekarang muncul pertanyaan dari Ustadz, apa ada sekarang zaman kita, terutama sekali pada hal-hal yang sifatnya krusial dalam kehidupan ini, dalam bersahabat hanya mencari ridha Allah? Sangat jarang Pak. Sangat jarang Pak. Yang ada adalah hanya mengatasnamakan materi. Dan konyolnya perbuatan ini dilakukan oleh para alim ulama. Sangat sungguh disayangkan apa-apa yang saya sebutkan ini terjadi pada kalangan ulama. Yang mana para alim ulama ini mungkin dahulu juga pada masa Bani Israel kan ada ulama besar. Ulama besar. Tempat rujukan masyarakat bertanya tentang apapun kepada ulama ini. Namun di akhir hayatnya
dia tergoda oleh wanita, dia tergoda oleh tahta, terakhir dia tergoda oleh harta. Siapa dia? Dia adalah ulama Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'aura. Barangkali kawan-kawan pernah mendengar apa sudah saya sampaikan di sini, sekedar mengingatkan. Itu ulama besar dari kalangan Bani Israel. Namanya Bal'am bin Ba'aura, ulama besar. Kalau strata sekarang mungkin profesor. Ada lagi enggak strata tertinggi selain profesor? Dulu pada masa itu kan ada para nabi, ya, para rasul. Sekarang mungkin profesor. Tapi itu tadi, karena terpeleset dalam kehidupan, akhirnya mereka menggadaikan akidah, menjual agama hanya untuk apa? Hanya untuk urusan kehidupan yang sangat sepele sekali. Hanya soal perebutan dunia. Padahal kalau kita pikir, orang hidup di dunia ini tidak akan mampu minum 2 drum sehari. Mampu enggak? Enggak. Orang makan sehari tidak akan mampu 10 piring sekalipun. Mampu enggak? Enggak. Makan daging 7 kilo, mampu enggak? Enggak. Wajarnya kita minum paling 1 reguk, 2 reguk. Kalau kita jumlahkan 3 liter sehari, itu pun sudah maksimal untuk kesehatan kita. Namun saking tamaknya, manusia-manusia yang cenderung tadi pada hal-hal yang batil, itu loh, maka semua seakan-akan menjadi miliknya. Betapapun kepemilikannya itu tidak peduli haram, tidak peduli halal, tidak peduli baik, tidak peduli buruk, tidak peduli hak orang lain, ambilnya semuanya. Sikut sana, sikat sini, tonjok sana, tonjok sini, tendang sana, tendang. Itu perangai manusia yang ada karakternya, gambaran di akhir zaman. Maka ayat yang dibahas ini, coba kita melihat apa guide Allah SWT. Karena apa? Karena kalau salah pilih kita menjadikan seseorang jadi teman, salah pilih kita seseorang menjadi kawan, ingat loh tadi, persahabatan itu kalau tidak karena rahmat Allah, ujung-ujungnya aduun, permusuhan. Maka coba tengok dari ayat tadi, wala yazaluna mukhtalifin, di ayat 118 surat Hud tadi, namun manusia akan terus dalam ikhtilaf, mukhtalifin. Mukhtalifin ini dimaknakan oleh ahli tafsir adalah ahlul batil. Allah. Baru sekarang paham ahlul batil ya, insya Allah. Ahlul batil itu secara letterless makna adalah kebatilan. Tapi akan lebih paham, lebih jauh kepahaman kita ketika kita beri contoh-contoh ahlul batil itu siapa. Kemudian wala yazaluna mukhtalifin tadi ahlul batil illa man rahima rabbuk, terkecuali hamba Allah ini yang diberi rahmat oleh Allah kepada mereka. Siapa? Itulah kelompok ahlul haq. Ayat yang kedua dimaknakan oleh Ibnu Katsir, mereka adalah illa man rahima rabbuk, adalah mereka-mereka yang mendapatkan rahmat Allah alias ahlul haq. Mereka yang cenderung kehidupannya itu kepada yang benar-benar saja. Cenderung pada kebenaran. Nah, makanya sekarang coba hari ini subhanallah azim, kalau kita gegabah ikhwan mencari kawan, gegabah kita menjadikan seseorang teman duduk kita, gegabah kita menjadikan seseorang teman kita berdialog, jauh dari itu bermusyawarah, menentukan sesuatu yang sifatnya bermaslahat untuk umat, menentukan dia sebagai teman diskusi. Ini akan menghasilkan hasil diskusi, hasil musyawarah
hasil rapat yang ujung-ujungnya bisa jadi ikhwatal iman, penjualan hidayah dengan kekafiran. Akan dibalik yang namanya hidayah itu dengan kesesatan. Ad-dhalal. Na'udzubillah min dzalik. Dan berapa banyak masuk masyarakat manusia yang terpengaruh dengan diskus, dengan musyawarah, ya, dengan katakan komprensi di mana-mana, yang ujung-ujungnya tuh rumusannya ke sana arahnya. Barangkali teman-teman ini Ustadz Umar kemana arah bicaranya nih? Udah bisa ditebak belum sih? Sebagian antum udah bisa nebak ya? Hah? Saya tidak akan bicara Anies. Saya tidak akan bicara Ganjar kok. Saya hanya bicara ayat. Tetapi soal antum, ketika salah mencari teman duduk, salah ketika mencari teman bicara, yang saya khawatirkan kesalahan itu akan dibawa sampai akhirat. Yang kalau kita sudah ke akhirat, ikhwan, kalau sudah masuk negeri akhirat, sangat sulit untuk kembali. Bisa nggak kita kembali ke dunia saat sudah di akhirat? Kalau masuknya di akhirat itu ke surga, betapapun kita sulit balik dari surga, keluar dari surga, memang itu tujuan kita, bersenang-senang di dalamnya. Tapi jika masuk ke akhirat itu masuknya ke neraka, orang-orang yang sudah masuk ke neraka itu menjerit meratan langit, ngocap meratan jagat, tidak ada yang bisa mendengar. Keluarkan saya sekarang, panas. Bisakah kita keluar dari sana? Gak bisa. Maka jangan salah pilih. Teman duduk, jangan salah pilih teman kita berbicara. Jangan salah pilih teman kita untuk menggodok hasil pemikiran yang akan menjadi replika daripada semacam apalah namanya program-program, konsep-konsep kehidupan. Karena sekarang banyak Pak yang mengkonsep masa depan 20 tahun yang akan datang, memprogram kehidupan manusia 20 tahun akan datang, itu banyak yang sekarang nih sudah mulai mereka mengkonsep-konsep. Nah, konsepnya ini tidak terlepas dari dua kalimat tadi. Konsep kebatilan dan konsep yang hak. Antara konsep kebatilan dan konsep yang hak. Ayat ini menggait kita, ikhwatal iman. Mengapa kita digait oleh Allah? Allah tuh sangat sayang pada kita. Saking sayangnya, Allah itu memberikan semacam tawaran khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Antum adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan masyarakat banyak, sehingga ketika makna daripada kuntum khairu ummah ini ditanya oleh para sahabat, Rasul menjawab, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapa yang kau maksudkan daripada khairun nas itu? Maka Rasul menjawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mereka saat hidupnya itu manfaatnya bisa dapat dirasakan lebih oleh yang lain. Itu yang sebaik-baik manusia. Nah, kalau kita termasuk pada ayat ini, subhanallah azim, dan kita merekayasa kehidupan kita masuk pada wilayah ahlul haq dengan ayat ini, subhanallah azim, kita seakan-akan memiliki potensi mudah masuk surga. Amin. Kita memiliki potensi itu. Sebab kitalah pemilik ayat ini. Bukan orang lain. Persoalan di umat ini, yang memiliki ayat itu, ada yang berdosa, ada yang berbuat baik, ada yang salah jalan, ada yang memang istiqomah dalam kejujuran dan kebenaran jalan. Itu kita syukuri. Dan lapangan dakwah untuk kita memberikan nasihat pada yang sedang salah jalan. Tapi kitalah pemilik ayat itu. Artinya kita
ada memiliki potensi mudahnya masuk surga. Dulu sudah saya sampaikan, satu dorongan Allah memasukkan hamba-hambanya umat Muhammad ini sekali hentakan itu, Pak Min masih ingat? Subhanallah adzim, 70.000 kali 70.000 berapa coba? Masih lupa. Apa mengandalkan, saya juga ahli hitung. Ya Allah, sekali hentakan ikhwan. Sekali dorongan Allah memasukkan hamba-hambanya itu ke dalam surga. 70.000 kali 70.000 tanpa harus dihisab. Coba bayangkan. Ini potensi kita. Karena kita pemilik ayat ini. Berapa tadi? 70.000 kali 70.000. 4 miliar 900 juta. Di awalnya hadis itu merupakan kekhawatiran kita. Apa itu sab'ina alfan, kata Rasulullah SAW. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Wujuhum kal qamar lailata badrin. Aku diberi kegembiraan, kata Rasulullah Allah SWT, bahwa dari umatku Allah pilih 70.000 akan masuk surga tanpa harus dihisab. Wajah-wajah mereka persis seperti cemerlangnya bulan purnama. Itu kiasan. Majazin seperti itu. Kata Umar, ya Rasulullah, andai katanya 70.000, betapa sedikitnya umatmu yang akan masuk surga. Meskipun tanpa harus dihisab. Mohon tambahannya Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi yang terbaik yang mendengarkan saran-saran sahabatnya. Maka muncul kalimat fastajabtu rabbi. Ya Umar, aku telah meminta tambahan itu. Maka muncul tadi ma'akulli wahidin minhum sab'ina alfa. Dari 70.000 tadi, personil 70.000 tadi, di belakangnya itu berdiri rapi, bersap sampai 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000 menjelma menjadi 4 miliar 900 juta. Sekali dorongan Allah SWT memasukkan hambanya ke dalam surga. Betapa mudahnya umat ini masuk surga. Asalkan tadi jangan salah pilih kawan. Jangan salah pilih teman diskusi. Jangan salah pilih teman musyawarah yang akan menjadikan program kehidupan 5 dan 10 atau 20 tahun yang akan datang. Subhanallah azim, ini harus kita berpikir ikhwan. Ini bukan ancaman, tapi kita berenung sedikit lah. Dan ini bisa masuk akal. Orang bilang, jika kita, Pak Min, Pak Dar ya, mohon maaf. Jika kita berteman dengan pedagang minyak wangi. Udah bisa dijawab ya. Udah bisa dijawab ya. Jika kita berteman sama tukang dagang minyak wangi, apalagi minyak wangi yang di sekitar Masjidil Haram tuh, semerbak sekali. Kira-kira meskipun kita tidak beli, kita wangi nggak di situ? Oh, asal nempel aja ke toko dia tuh. Beberapa meter setelah berpisah tuh, digininya sudah, subhanallah, wangi kita. Kiasannya kalau kita bersahabat dengan orang-orang saleh, bersahabat dengan orang-orang taat pada Allah, ya, bersahabat dengan orang yang selalu sujud, ruku karena Allah SWT, kira-kira kita kebawa akhlak baiknya atau tidak? Subhanallah azim, kita akan terbawa aroma daripada atau aura daripada ketaatan itu, kesalehan itu. Bandingkan ketika kita menjadi kawan, sebaliknya tadi minyak wangi, sekarang apa yang bau busuk itu? Hah? Bau ya katakanlah berdekat-dekat dengan penjualan ikan laut. Betapapun ikan itu banyak manfaatnya. Tapi kita akan kebawa bau anyirnya. Perlu bukti? Silahkan ke pasar situ Keranggan. Bakal bau anyir kita. Subhanallahirrahmanirrahim.
Contohnya pula, kalau kita bersahabat dengan bangsat, apa bangsat itu? Kalau bangsat bahasa Sunda itu tumila. Kata orang tua saya, tumila diadu boksen. Apa? Pindi? Hah? Ya itulah apa? Tinggi ya. Itu tumila. Ya kan? Kalau kita berteman dengan maling, rampok, garong, koruptor, kira-kira kita bukan koruptor loh Pak. Kita bukan maling. Tapi sahabat kita mereka. Apa kata tetangga kita? Setidaknya tetangga kita tuh menasihati. Bahwa ya jangan dia yang jadi teman kamu itu. Kamu nanti ke bawah-bawah gak enak. Apa kata orang nanti kamu gak berbuat, kamu juga sama dengan dia. Kan begitu. Maka kehidupan ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Bahkan mari kita sama-sama berpikir tentang soal kita khawatir berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak kekhawatiran kita berpisah dengan Rasulullah SAW? Padahal nama beliau selalu kita sebutkan setiap saat. Terlebih pada hari Jumat. Diperbanyak menyebut nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan salawat dan salam kepada beliau. Satu ketika ada nggak rasa kita khawatir ditinggalkan oleh beliau? Jika ada, itulah kita orang beriman. Dan bahkan harus ada dalam hati kita rasa itu. Karena saya berkata ini ada dalil Pak. Karena satu ketika Rasulullah SAW kedatangan sahabat Ansar. Ja'a rajulun minal ansar wa huwa mahzun. Datang seorang Ansar, orang Ansar itu orang mana Pak Min? Mekah atau Madinah? Hah? Orang Ansar itu orang Mekah atau Madinah? Masjid Nabawi di mana? Di Madinah. Itu Ansar. Al-Ansar adalah yang menolong. Al-Muhajirin orang mana? Jangan dibilang orang Keranggan. Betapa masjidnya nama Muhajirin. Muhajirin itu orang Makkah. Ini Muhajirin kan? Nah, ini bukan di Makkah. Namanya saja Muhajirin. Nah, kan? Orang Ansar itu tiba-tiba datang pada Rasul dengan wajah yang sangat menyedihkan. Saat wajahnya dilihat Rasulullah SAW, Rasul segera mengatakan, "Ya Fulan, mali araka mahzuna." Wahai Fulan, kenapa hari ini aku melihat wajahmu betapa sedihnya? Faqala rajul, "Ya Rasulullah, syai'un fakkartu fi." Syai'un fakkartu fi. Maka orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang sedang aku pikirkan dalam hidup ini." Faqala nabiyyu mahu. Maka Rasul mengatakan, apa yang selama ini sedang kamu pikirkan? Sehingga raut wajahmu itu sedih sekali kelihatannya. Coba Pak Amin, wajah sedih kayak gimana? Mungkin begini, merengut. Apa yang menjadikan kamu sedih itu? Kata Rasulullah. Faqala rajul, maka orang itu menjawab, "Nahnu naqdu alaika wa naruh. Wa nanduru wajhaka. Wa nujalisuka. Wa qadan tarfa'u ma'al anbiya. Wa la nasil ilaik." Atau kama qala Rasulullah. Ada sesuatu yang sedang aku pikirkan itu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Apa yang kau sedang pikirkan itu? Maka orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, hari-hari kebiasaan kami datang ke rumahmu. Duduk bersamamu mendengarkan sabda-sabdamu. Lalu sudah penuh sabdamu kami dengar, masing-masing kami pulang ke rumah. Lalu besok kami lakukan hal yang sama. Demi melihat wajahmu yang luar biasa ketika dipandang. Tiada pernah bosan memandang wajahmu. Dan kami selalu menjadikan kamu adalah teman duduk kami. Tapi besok di akhirat, engkau diangkat, akan duduk bersama para nabi. Sedangkan engkau tinggalkan kami.
Ini yang harus kita rasakan, khawatir pada diri kita. Dan kami tidak akan mungkin sederajat dengan engkau ya Rasulullah. Andai kan salah pilih. Salah kita memilih teman. Teman bicara, teman diskusi, teman musyawarah. Niscaya kekhawatiran itu akan menjelma kepada kita. Engkau akan diangkat bersama para nabi ya Rasulullah. Dan kami akan kau tinggalkan. Dan mustahil kami akan sampai kepada derajatmu itu. Ini rasa khawatir kita, saudaraku. Maka demi keselamatan kita di akhirat, ayat tadi, marilah kita jadikan bekal. Apalagi di ujung 2024 ini menentukan sikap anak bangsa ini. Arahnya kemana? Dan mau tidak mau anak bangsa ini akan berhadapan dengan fakta kehidupan di bulan Februari itu. Ini masalah bersama. Maka ikhwan, alangkah baiknya jika memang kita sudah terperosok pada kesalahan dan dosa, saya akan memilih salah satu dari kita, orang tua, yang orang tua itu persis perangainya seperti orang tua pada zaman Rasulullah SAW. Ada orang tua datang seperti tadi kelompok Al-Ansar pada Rasulullah SAW. Dengan bertopangkan pada tongkat yang sudah lapuk. Dia berkata, ya Rasulullah, innali gadaratun wa fajarat. Ya Rasulullah, setua ini aku datang kepadamu dengan membawa dosa yang begitu banyak. Bentuk dosanya fajarat dan godarot. Bentuk dosanya bersumber dari mulutku. Dan bentuk dosa yang lain bersumber dari perangai perbuatanku. Fahal yughfarali. Dengan kondisi seperti ini ya Rasulullah, apakah Allah akan mengampuni diriku? Ini kekhawatiran kita, ikhwan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alasta tashhadu an la ilaha illallah? Tidakkah selama ini engkau, wahai orang tua, menyaksikan bahwa tiada ilah melainkan Allah? Qalu bala. Maka dia mengatakan, iya, aku selama ini menyaksikan tiada ilah melainkan Allah. Wa ashhadu annaka Rasulullah. Dan di saat yang sama, aku pun mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Ini modal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala Nabi SAW, wa qad ghafarallahu qadaratuka wa fajatuka. Laqad ghafarallahu qadaratuka wa fajaratuka. Kalau demikian, kata Rasul, Allah telah mengampuni dosa godarotmu tadi yang bisa bersumber dari mulutmu dan dosa fajarat yang bersumber dari perangai tingkah lakumu. Betapa senangnya kakek-kakek yang sudah tua itu. Artinya ikhwan, belum ada kata terlambat untuk kita menentukan sikap kehidupan. Maka hari ini ditawarkan kepada kita seluruhnya kondisi kehidupan yang akan kita jelang di masa akan datang. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalau kita salah menentukan sikap kita, na'udzubillah summa na'udzubillah, barangkali kita termasuk ikhwatal iman, orang-orang yang merugi, yang akan berat pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ikhwan fillah, azan jam berapa? Sudah masanya azan? Hah? Ada berapa menit lagi? 15 menit? 5 menit? Alhamdulillah. Barangkali kalau ada yang penasaran kemana arah pembicaraan Ustadz Umar ini, silahkan dipertanyakan barangkali. Masya Allah. Kalau tidak, Ustadz pun akan nambah hadis-hadis yang mungkin mencukupi rasa penasaran antum untuk masalah-masalah kehidupan yang akan datang. Ada yang mau bermusyawarah 5 menit? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bapak? Ya silakan Pak.
Jangan panjang-panjang pertanyaan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Jazakallah khair. Ya. Jazakallah khair. Sederhananya jawaban itu, ayat demi ayat yang tadi Pak Gus sampaikan, jawaban yang pastinya ikhwan, coba antum sudah hafal ayatnya. Innallaha la yughayyiru Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sikap kita sekarang dengan masa-masa akan datang itu, kita mau berubah atau tidak? Jika iya kita terpengaruh dengan ajakan Allah ini, yaitu hamba-hamba Allah yang mukhlis beribadah, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah, itu artinya masyarakat yang ingin perubahan. Maka ayat ini kembali menjawab permasalahan hidup kita. Sungguh Allah tidak akan merubah satu kaum, akan terus dikuasai oleh oligarki, artinya begitu loh. Jika kita tidak mau berubah, menyikapi masalah. Sekarang ini luar biasa kekuatan mereka, Pak. Tetapi dengan izin Allah, kita bisa kok mengalahkan mereka. Dari kalangan mereka mengatakan sendiri, Pak Kuikian gitu mengatakan, mereka tuh bisa jadi cacing tanah. Ketika apa? Ketika kita tidak belanja saja dari supermarket mereka. Dalam 1 bulan aja udah kayak cacing. Cuman kita hari ini tidak mau berubah untuk itu. Malah semakin kita diarahkan untuk jauh dari supermarket, malah semakin kita lelang itu supermarket. Tidak mau belanja ke tetangga kita yang punya toko. Padahal dia saudara kita yang mengeluarkan zakat. Mereka mengeluarkan zakat atau tidak? Mengeluarkan zakat atau tidak? Bahkan dia mengutip uang 100 yang itu buat mereka tidak ada apa-apanya. Dipaksa kita. Pak, sisanya bisa diamalkan untuk siapa? 100 perak kali sekian juta manusia. Berapa triliun itu. Tidak berpikir kita ke arah yang kecil menjadi besar. Jawaban kepada Pak Gus, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bihim. Tidak akan kita berubah selain kita sendiri yang merubahnya. Wallahu a'lam bishawab. Udah azan? Cukup insyaallah ya, karena ini sudah waktunya insyaallah. Jazakallahu khair. Mari kita tutup pengajian ini dengan berharap pada Allah tentang Allah dan rahmatnya pada kita umat Muhammad, dan kita tidak mau berduduk-duduk dengan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mohon azan, Pak.